Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan ngobrol. Saya akan melanjutkan daripada sesi dari Pak Yakub, gitu ya, Pak YTH. Apakah saya harus naik sini? Iya, harus naik ya. Oke, saya naik. Saya biasanya suka belusuan di bawah soalnya. Tapi itunya nggak bisa ya cukup. Oke. Bisa pinjam clicker? Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Kalau kita bercerita tentang kupu-kupu, saya kira setiap orang tahu kupu-kupu itu dimulai dari mana. Setuju Bapak Ibu? Kupu-kupu dimulai dari ulat, bukan dari ular ya, dari ulat. Ketika ulat itu terus berjalan, terus berproses, maka dia akan menjadi kepompong. Waduh, semoga di sini ada guru biologi. Kalau saya salah supaya bisa dikoreksi. Setelah dari kepompong, pelan-pelan kepompongnya lepas dan akhirnya jadi kupu-kupu. Gitu ya. Suatu ketika ada anak kecil melihat sebuah kupu-kupu, sebuah ulat yang berproses menjadi kupu-kupu, dia terus lihat, dia lihat setengah matinya, susahnya ketika dia harus keluar dari kepompong. Kira-kira mungkin begini-begini. Gitu kira-kira mungkin ya. Terus kok kelihatannya kesakitan gitu kan? Kok kelihatannya kesakitan ini yang namanya kupu-kupu ini? Kasian. Maka dari itu sama anak kecil tadi dia ambilkan gunting, kemudian digunting kepompongnya sedikit. Krek supaya membantu. Dan memang iya, terbantu sedikit, dia lebih enak keluarnya. Plek keluar dari kepompongnya lebih cepat. Memang betul pikiran anak kecil itu. Akan tetapi yang terjadi adalah badannya masih basah, sayapnya tidak bisa mengembang, dan akhirnya pada waktu yang tidak lama kupu-kupu itu mati. Apa yang dimaksud dengan cerita ini? Bahwa setiap hal, setiap proses transformasi pasti ada waktunya. Dan setiap orang itu perlu mengalami transformasi. Setiap hidupnya, setiap hari gitu ya. Bahkan kita dituntut atau diajak untuk menjadi orang yang terus transformasi, becoming the new you. Ya, betul ya? Becoming the new you, lahir baru terus menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, yang lebih dekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, di dalam proses transformasi itu ada yang namanya pain. Ada yang namanya sakit, ada yang namanya enak, dan ada yang namanya sesuatu yang menjanjikan. Yang menjanjikan adalah ketika dia keluar dari kesakitan itu, maka dia akan jadi kupu-kupu, ahli wujud. Kalau kita ngomong perubahan transformasi, biasanya kita menggunakan kupu-kupu sebagai ilustrasi. Nah Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan ilustrasi itu? Karena kupu-kupu setiap hari, sebuah perusahaan, tentunya saya yakin di setiap Anda, bisa angkat tangan siapa yang sudah punya perusahaan hari ini? Oke, ada sebagian dari Anda yang masih kuliah mungkin angkat tangan? Yang sekarang sebagai professionals di sebuah perusahaan, angkat tangan? Oke, setiap orang, setiap perusahaan pasti tidak ingin mati di tengah jalan. Kalau bisa kita sudah mati, perusahaannya masih jalan, betul ya? Kalau bisa ini perusahaan bisa turun-temurun sampai 7 turunan, 15 turunan, 20 turunan. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara, betul ya? Biasanya seperti itu. Akan tetapi untuk membangun sebuah perusahaan yang sustainable, itu merupakan tantangan yang begitu kuat. Kenapa? Salah satu tantangannya adalah bagaimana seseorang founder agar supaya semangatnya, visinya, maunya, terus turun sampai ke generasi berikutnya. Itu tantangannya, gitu kan? Lah harapannya adalah suatu ketika kalau perusahaan ini hanyalah perusahaan yang kecil, suatu ketika akan menjadi sebuah PT yang besar. Punya cabang banyak sekali. Setelah punya cabang banyak sekali, nasional. Setelah nasional, go internasional. Setelah go internasional, global, around the world. Gitu kan? Nah, hal ini tentunya membutuhkan proses Bapak Ibu, proses transformasi. Proses transformasi yang paling penting adalah
Yang pertama ada 3 hal yang ingin saya angkat. Pertama adalah transforming sand into pearl. Apa itu Bapak Ibu? Transforming sand into pearl. Jadi pasir menjadi mutiara. Kita semua punya raw material. Setuju Bapak Ibu? Kita semua tadi sudah ngobrol tentang company culture. Kita dari sesi Pak Yakub. Kita semua punya raw material. Raw material apa? Orang-orang yang ada di hadapan Anda sekarang. Orang-orang yang ada di perusahaan Anda sekarang. Orang-orang yang sudah ada bekerja dengan Anda sekarang. Itu bisa dianggap sebagai raw material. Pasir. Yang suatu ketika nanti mereka akan menjadi mutiara. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya mereka menjadi mutiara? Seringkali kita sebagai atasan tidak rela mendidik mereka untuk menjadi mutiara karena setelah menjadi mutiara cabut. Sakitnya di mana Bapak Ibu ya? Di training anak buahnya, pinter, ciami, ganteng, wayu, sevisi, kuat, buka perusahaan sendiri, saingan sama kita, celaka. Jadi seorang pemimpin punya dilematis, mendidik anak-anaknya untuk menjadi hebat atau membiarkan dia kerdil. Kalau kita biarkan mereka kerdil, maka kita akan menjadi orang yang paling pintar seperusahaan. Cuman kita menjadi bos yang dengan banyak pembantu gitu istilahnya. Cuman kalau kita mendidik mereka menjadi kuat, menjadi hebat, ada ancaman. Ancamannya adalah mereka mungkin keluar dan kita harus mendidik baru lagi, gitu ya. Cuman Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang proses transformasi, hal itu tidak bisa dihindari. Yang perlu dilakukan adalah berubah dari pasir menjadi mutiara. Yang pertama. Nah, ini anak-anak muda pasti senang ya toh. Kalau Anda mau transformasi, jadilah transformer. Nonton transformer dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Maka Anda jadi sudah transformasi gitu kan ya. Transformasi, ternyata di dunia nyata transformer itu ada loh. Keren ya. Sungguhan loh ini transformer. Gak tahu dari mana kok bisa. Sampai dia bisa niru, bisa niru orang gitu kayaknya ya. Proses transformasi seperti membuat sebuah apa ini. Kalau anda yang zaman dulu masih pernah nonton film Ghost, ya ini kira-kira ya, membuat bejana dari tanah liat. Gitu. Lihat Bapak Ibu, raw material yang sudah pecah menjadi indah. Ini semangatnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka, wis Pak, perusahaanku iki wis gak kena. Perusahaanku iki wis penuh gosip. Ya apa? Lek tak binasakan aja semuanya. Kita pecat semuanya, kita buka company baru, lebih enak. Itu namanya re-engineering. Betul apa betul Bapak Ibu ya? Atau jangan dipecat deh Pak, biarkan aja jalan, saya buka yang baru. Nanti lah mati-mati dewi sih. Gitu ya. Itu biasanya kan yang kita ingini. Kadang-kadang kalau kita mau membuat perubahan Bapak Ibu, memang paling enak dari awal. Enggak usah berubah memang, gitu kan? Tinggal aja bangun yang baru. Selesai. Akan tetapi kok enggak begitu ya? Mungkin karena saya pendidik. Saya berprinsip bahwa selama karyawan kita bisa dibina, kita bina. Kalau sudah dibina ternyata enggak bisa dibina, diapakan? Dibinasakan. Baru dibinasakan, gitu ya. Jadi proses raw material mau tidak mau bisa dibuat cantik dan mau tidak mau diproses dan menjadi lebih cantik. Cantik ya, keren juga ini. Dari pot yang pecah Bapak Ibu menjadi sebuah karya yang indah. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Turning sand into pearl. Yang kedua, turning garbage into gold. Rongsokan menjadi emas. Bapak Ibu, kenapa judulnya Transforming Yourself, Transforming Your Business? Karena ketika Anda perlu merubah sebuah perusahaan yang Anda pimpin, pertama yang perlu Anda rubah adalah diri Anda sendiri dulu. Karena kalau diri Anda tidak berubah, maka orang yang lain bilang, maunya kan kamu yang berubah. Yang maunya kan kita yang berubah, Anda tidak mau berubah. Untuk apa? Untuk profit.
gitu kan? Karyawan selalu mikirnya kan begitu. Maka dari itu, turning garbage into gold dimulai dari diri sendiri dulu. Kenapa kok saya mengatakan turning garbage into gold? Saya kira Bapak Ibu tahu ya, ini gambar ini di mana ya? Ayo di mana yuk? Di mana? Di Batu di mana? Iya, di Eco Green. Ini memang saya yang foto sendiri Bapak Ibu. Saya foto ini kenapa? Menarik. TV ini mungkin zaman-zaman yang muda-muda enggak tahu ono TV yang model kayak gini gitu kan. Tapi bisa dibuat jadi lebih indah gitu kan. Jadi sesuatu yang rongsokan bisa diubah menjadi hal yang menjadi emas. Saya pernah membaca sebuah buku seorang profesor di Jepang, namanya Ken siapa begitu ya. Mereka juga mengatakan merubah sampah menjadi emas. Bapak Ibu, ketika Anda melakukan proses transformasi, terkadang seorang pemimpin problemnya adalah di pemimpin itu sendiri. Sebuah perubahan saya tawarkan biasanya harus mau tidak mau, inisiatif perubahan di dalam perusahaan harus dimulai dari senior manager level, harus dimulai dari pemilik atau harus dimulai dari direksi, top down. Masalah pendekatannya baru kita ngomong tentang pendekatan bottom up lah, top bottom up, whatever, itu masih bisa. Cuman inisiatif pertama untuk melakukan perubahan, ya kita harus berubah. Atas. Kita harus berubah. Maka dari itu, ketika seseorang pemimpin secara mental, secara emosional, dia merasa dirinya rongsokan dan belum menjadi emas, maka anak-anaknya tidak bisa melebihi dia. Ini yang berita buruknya kayaknya gitu ya. Jadi ada di sebuah buku John Maxwell pernah mengatakan, perusahaan Anda tidak akan growing melebihi daripada kapasitas pemimpinnya. Saya takut Bapak Ibu. Ketika saya memimpin saya juga takut Bapak Ibu. Gila kon, mateng kon. Ya apa ini? Gitu kan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kita terus melakukan pembaharuan diri. Perlu kita melakukan transformasi diri ketika kita melihat diri kita sendiri. Kita perlu melihat diri kita secara sehat. Bapak Ibu, ketika pagi hari tadi Anda lihat kaca, siapa yang Anda lihat? Yo saya Pak, gitu kan. Bapak ini gimana sih pertanyaannya? Itu pertanyaan pertama. Siapa yang Anda lihat ketika Anda lihat cermin tadi pagi? Saya yakin setiap Anda pasti bercermin ya, kecuali saya. Yang gundul-gundul gini gak usah bercermin Bapak Ibu. Gak usah sisiran gitu. Kalau tadi Pak Yakub kan sisirannya sampai di atas keramik gitu kan. Iya kan? Nah saya udah gak perlu sisiran. Tetapi saya tetap perlu menghadap ke cermin. Pertanyaan saya, ketika Anda melihat cermin, siapa yang Anda lihat? Ya saya Pak, iya. Siapa Anda? Bagaimana Anda melihat diri Anda? Apakah Anda melihat, wih ganteng ya Pak Kwiki ya, cek GR gitu kan? Atau saya melihat orang yang berharga. Saya melihat ciptaan Tuhan. Saya melihat imago Dei. Atau gak pernah kepikir imago Dei. Atau kita melihat, I'm a precious man because of God. I'm an extraordinary man. I'm an ordinary man with an extraordinary God. Terus apa lagi? Kalian tahu ya biasanya ya, perfume. Setelah itu, I have a role and function in this life. I'm unique. I am a masterpiece of God. And I have an everlasting impact. Dan ketika kita mengatakan itu, saya melihat diri saya, oh iya, saya orang yang berharga di mata Tuhan. Tiba-tiba di kepalanya kita ada yang mengatakan, rupamu, modelmu, image of God. Lihat lagi. Betul ya? Gue kok paling ketawanya paling banter. Ya betul ya? Ketika Anda mau mengatakan, hey, ini emas. Ini ciptaan Tuhan yang baik adanya. Memang kita jatuh dalam dosa, tapi kita sudah ditebus, kita melihat diri kita, hey, I'm imam, I'm the best imam in the world. In the world, di dunia ini tidak ada loh imam lagi. Betul apa betul Bapak Ibu? Coba cari. Mungkin yang mirip sama saya ada. Cuman imam seperti ini nggak ada. Karena itulah isi saya memilih saya. Gitu ya. Nah sekarang coba Anda sampaikan ke kanan kiri Anda. Anda unik. Anda unik, silakan.
unik. Dan jangan lupa, hey bro, hey sis, Anda berharga di mata Tuhan. You are precious in God's eyes. Bapak Ibu, ini kelihatannya hal yang simple. Tetapi ada berapa banyak ketika saya menghadapi orang-orang, ketika kita ngobrol tentang garbage into gold, ketika kita ngomong tentang Anda precious, ada di dalam hati menolak. Gak. Kenapa? Karena ada suatu ketika orang tua kita ternyata tidak cukup memperhatikan kita. Sehingga Anda merasa tidak berharga. Ada masa lalu yang membelenggu kita. Sehingga kita merasa ada sesuatu, enggak, aku enggak berharga. Di mata Tuhan berharga, di kepala kita bilang, mosok sih. Itu perlu diselesaikan dulu. Kemudian, kita perlu membiasakan yang ketiga, transforming problems into opportunity. Transforming apa Bapak Ibu? Problems into opportunity. Ada orang yang melihat problem as a problem. Ketika misalkan Bapak Ibu ya, hari ini yang daftar adalah sekitar 60 orang. Ternyata yang datang, yang hadir datang, kira-kira ada 200 orang. Wih, mateng kon. That is a problem, betul ya? But that is a good problem. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara good problem and bad problem. Bad problem adalah ketika yang mendaftar 50, yang datang cuma 3. That is a bad problem. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Cuman ketika kita yang mendaftar 50, yang datang 200, sampai tempat gak cukup. Problem. But that is a good problem. So, let's turn problems into opportunity. Ada berapa banyak di antara karyawan kita atau kita sendiri, ketika kita melihat masalah, ya ampun beratnya gitu kan. Padahal sebagai seorang pemimpin, kita dituntut untuk punya bahu yang kuat. Untuk punya bahu yang kuat memegang beban. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya perusahaan di sini sangat mengerti dan tahu apa yang saya sampaikan. Beliau-beliau ini justru sebetulnya yang sudah sangat pengalaman daripada beban yang saya pegang gitu ya. Sudah jauh lebih kuat. Tetapi anak-anak muda sekarang, tetapi karyawan-karyawan kita, apakah kita senantiasa menggarap mereka, mendidik mereka untuk membiasakan untuk merubah problem into opportunity? Seringkali problem, Pak datang, saya punya problem Pak, mohon diselesaikan. Menurut kamu alternatif solusinya apa? Nggak tahu Pak. Loh, kasih alternatif solusi kan? Nggak tahu Pak. Kan saya hanya seorang staf Pak. Jadi pimpinannya Pak yang perlu menjawab gitu ya. Jadi kita dikasih PR terus Bapak Ibu, betul ya. Dikasih PR terus. Siapa yang ngasih PR kita? Karyawan kita. Gitu kan, dikasih PR terus. Alangkah indahnya ketika kita mendidik tim kita. Ketika punya problem, jangan cuma tanya saya. Datang beserta dengan alternatif solusinya. Gitu kan? Datang, Pak, kita punya masalah. Masalahnya ini. Alternatif solusinya A, B, C. Menurut Bapak, yang mana Pak? Menurut saya, yang E. Loh, Bapak ini gimana sih? Mintanya alternatif solusi A, B, C. Cuman kok pilihnya E? Bapak ini maunya sendiri, jangan khawatir. Saya dapat E karena saya belajar dari A, B, dan C Anda. Gitu kan? Cuman kadang-kadang karyawan kita nggak senang hati. Gitu ya, Bapak ini mintain masalah, gak dijawab, jawab dewe, gitu kan, maunya sendiri, gitu kan, padahal dia nggak tahu. Makanya kadang-kadang saya dengan tim saya ngomong, saya kasih solusi ya, jangan dianggap saya tidak mendengarkan kamu, saya dengarkan kamu, tapi dari perjawaban kamu, saya mendapatkan ide yang lain, dan saya kira ini menjadi lebih baik, lakukan. Jadi mari kita biasakan tim kita, transforming problem into opportunity. Problem solving, penting Bapak Ibu. Kadang-kadang telepon kita gak bisa berhenti ya. Sebagai manajer, sebagai owner perusahaan, telepon kita gak bisa berhenti. Kenapa? Karena tim kita nanya, Papa ini ada masalah, pengiriman gak bisa Pak. Gimana? Ban meletus Pak di tengah jalan. Duh. Sing sopir sopo? Karena ban ini tuh, karena ban serep ta. Ban serepnya juga problem Pak. Terus gimana?
Emang saya bisa kirim, oh iya Pak ini sekarang di Pantura Pak, saya di Surabaya, terus gimana? Saya kirim orang untuk ngirim ban gitu ke sana gitu kan. Itu yang terjadi kan. Tetapi kita tidak punya banyak waktu untuk bisa mendidik mereka, menyelesaikan masalah ketika mereka ada di lapangan. Untuk itulah Bapak Ibu, malam ini kita perlu tahu bahwa untuk mentransformasi mereka, kita perlu mentransformasi bahwa iya, ini perlu ditransformasi. Ini dulu. Saya sangat sepakat dengan Pak Yakub tadi, bahwa sebuah budaya perusahaan yang tidak Anda desain, akan ada budaya perusahaan yang tidak Anda desain. Paham maksud saya ya? Jadi tidak ada yang namanya culture. Tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya tidak ada culture. Kalau Anda tidak membentuk budaya perusahaan Anda, maka mereka akan membentuk budaya mereka sendiri. Betul apa betul? Saya beberapa minggu yang lalu sedang nangani outbound oleh sebuah perusahaan, saya ditelepon, Pak, ya apa habis ketemu, ya ampun Pak, ampun. Saya rekrut sales, Ciami Pak dari perusahaan keren, masuk 3 bulan, kita training, keren, setelah 3 bulan langsung ikut serta dengan yang lainnya, ngilang Pak, loh kok bisa, rekrut lagi, didik 3 bulan lebih 1 minggu, keluar, gak tahan. Training lagi, katut mana? Kok iso? Oh, ono sih gak beres di middle managementmu. Duh kok bisa Pak? Nanti kita lihat, saya gak berani ngomong. Mari kita lihat, ada yang gak beres berarti. Ada yang gak beres, iya, culture-nya ini loh. Nah, pertanyaan saya sekarang, culture-nya, selama ini bagaimana Anda membangun culture? Oh ada, visi misi ada. Visi misi ada. Saya kira kita semua punya visi misi ya. Punya visi misi? Punya. Ditulis gak? Ada yang ditulis, ada yang enggak, gitu kan? Setelah ditulis, dikomunikasikan enggak? Dikomunikasikan pada waktu launching. Pada waktu launching perusahaan visi misi itu ditampilkan, gitu kan? Setelah selesai dimasukkan ya jadi hiasan dinding kan, gitu kan? Visi misi, jaminan mutu dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah disinggung. Kira-kira seperti apa? Itu yang terjadi kan? Jadi akhirnya visi misinya apa? Nggak tahu. Terus core value-nya ada Pak, kita bikin. Oke, coba kita lihat sih. Kita lihat dan lain sebagainya memang benar. Akhirnya ada yang sabotase di tengah-tengahnya, yaitu middle managementnya. Nah, yang menarik adalah kita outbound kan. Gimana Pak Imam caranya pertama? Kita coba outbound dulu aja. Untuk semuanya. Karyawannya berapa sih? 30, hampir 40 Pak. Ya sudah. Gampang tuh sekali outbound selesai, nggak perlu angkatan-angkatan. 1 kali aja jalan. Begitu jalan kita bangun sesuatu suasana yang baru, beneran Bapak Ibu. Yang namanya mau outbound, ada yang bilang, Bapak Ibu HRD maaf saya tidak bisa ikut. Kenapa? Kalau saya ikut outbound ini, suami saya bakal ceraiin saya. Alasannya kayak gitu loh. Suami saya bakal ceraiin saya. Alasan kayak gitu? Iya. Saya mau ini, maaf tidak bisa. Anak-anak saya nggak bisa ditinggal. Ini bisa dan lain sebagainya. Dan saya tanya, siapa aja yang melakukan seperti itu? Middle management semua, mateng kon. Ya ini problemnya. Akhirnya mereka bilang, Pak Imam senang sekali. Even belum training, kita sudah tahu kira-kira permasalahannya di mana. Permasalahannya di middle managementnya. Akhirnya begitu kita, ya sudah mereka bilang, kalau kamu tidak mau ikut outbound, tidak mau ikut ini, maka kamu boleh meninggalkan perusahaan ini. Wih mantap juga ya. Wah akhirnya mau gak mau ikut Bapak Ibu gitu kan. Ikut mereka. Ikut segala macam. Begitu ngomong ikut, wah resistensinya kuat. Tapi menangnya saya orang luar kan, bukan orang dari dalam perusahaan. Ketika kita ngobrol-ngobrol mereka merasa aku kate diotak-atik sama Pak Imam. Sopo wong iki. Gitu kan. Tetapi ketika kita mulai dari main permainan, santai, ngobrol-ngobrol sampai jam 2 malam, segala macam, akhirnya mereka mulai berubah. Dan sampai hari ini problemnya memang benar-benar ketahuan. Yang ownernya suka adalah problemnya sudah mulai terpetakan. Ada 1-2 orang di middle management yang masih ambigu antara iya dan tidak, ragu-ragu terus, memang sifatnya begitu. Tetapi yang bawah ketika dia bilang, wis lah enggak usah ikut kebijakan perusahaan itu aneh-aneh iki. Wis bosmu itu aneh-aneh. Pak, Bapak ini pemimpin yang benar apa enggak sih? Kita ini sudah di training mahal-mahal begitu Pak. Bapak gimana kok ngomong kayak gini? Wih, kaget. Ownernya seneng, gitu kan?
middle manajemennya ya enggak senang. Ya sudah, saya ngomong turun lapangan, enggak apa-apa. Tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan perubahan, kalau yang atas, ownernya ada 3 yang ini Bapak Ibu. Kalau yang atas tidak kompak, kayak papa mama itu loh ya. Kalau saya ingat dulu, waduh ada anak saya yang ngomong kayak gini ya itu. Kalau papa mama enggak kompak, wah ini, Pak boleh ini Pak, enggak boleh. Mah, boleh Mah, boleh. Sedikit ya Maya. Papanya bilang, loh aku tadi bilang enggak boleh, wis kadung. Gitu kan, itu yang terjadi. Dan anak selalu begitu kan. Dan ternyata karyawan kita sama Bapak Ibu. Karyawan kita sama. Ngomong sama atasan yang ini, loh katanya atasan ini boleh Pak. Kok Bapak ngomong enggak boleh? Diadu kan. Kalau ini sudah mulai enggak kompak, semuanya enggak kompak, problem semua. Celah terus masuk. Gitu ya. Oleh karena itu, transforming problem into opportunity. Dari global, dari lokal menjadi global. Nah, ini kira-kira transformation impact. Kita akan membahas dari sini cuma sampai sini doang. Personal transformation, organizational transformation, people transformation, Indonesia transformation. Indah sekali jika saya dipakai Tuhan untuk boleh bisa menggarap sampai Indonesian transformation. Begitu. Personal transformation. Kalau kita ngomong tubuh, jiwa, dan roh, kira-kira seperti ini ya. Ini yang kelihatan tubuhnya, jiwa lebih dalam lagi, kemudian masuk belief-nya. Francis Schaeffer mengatakan, I do what I think what I believe. I do what I think and feel what I believe. Gitu kira-kira. Yang feel saya tambahin Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan saya kombinasi sedikit, kira-kira modelnya seperti ini ya. Oh, enggak ada di sini berarti. Oke. Kira-kira ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah physical, yang kedua adalah emotional, yang ketiga adalah mindset, dan yang keempat adalah spiritual. Betul ya? Ada 4 hal di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Spiritual, emotional, mind atau intellectual, kemudian physical. Nah, di dalam 4 itu biasanya kita sebetulnya adalah makhluk rasional. Cuman yang terjadi biasanya kita reacting berdasarkan emosional. Betul ya? Seringkali kita reacting berdasarkan emosional, padahal kita maunya reacting berdasarkan rasional, rasio. Gitu kan? Tetapi yang terjadi adalah biasanya kita kalau sudah mulai ada kepahitan, bahkan sampai senyum pun kelihatan kalau dia pahit. Betul ya? Ayo bisa lihat enggak? Pernah lihat orang pahit Bapak Ibu? Kalau enggak percaya misalkan dia pahit, senggol pipinya, dijilat sedikit. Iya pahit gitu kan. Kasih gula sedikit gitu ya. Pernah lihat orang pahit? Dari mana kok tahu kira-kira orang ini bisa diomong pahit apa enggak? Paling tidak dari ketawanya satu. Yang kedua dari kata-katanya. Kalau sudah ketawa, gimana? Ya apa kabarnya? Api. Sambil ngeliatnya sambil melirik sendiri. Api. Naik sendiri. Iya api. Gitu kan? Ini kok gini ya? Kenapa ya? Coba ajak ngobrol lebih dalam. Ketika ngobrol, kemudian yang keluar adalah keluhan. Bahasanya Pak Yakub tadi, keluhan, komplain dan hal-hal yang pahit terus. Kira-kira, iya hidup itu tidak enak, hidup itu begini, aiku begini, engkuku begini, bojoku begini, temanku begini, kuape begini dan begininya yang negatif. Tidak ada yang positif dah, gitu kan? Kadang-kadang ada yang tidak bisa lihat positifnya. Kenapa? Seolah-olah terhipnotis oleh hal-hal yang negatif daripada orang. Kenapa? Karena sebelumnya pikirannya dia memang negatif. Saya pernah punya teman Bapak Ibu, ketika datang cuman telepon sama saya, Mam, nganggur? Apa bro? Aku mari nyeneni anak buahku. Terus apa? Bencek noro enggak? Gak gelem kerja, diseneni, ndak kerja-kerja sian. Ngalih, si rokokan ning ngarep. Terus kaitannya mbak aku apa? Gak apa-apa, aku kepingin cerita ya. Oh, oke. Terus ya apa bro? Iya apa, tak laporno sama bosku. Oke. Sik ya, bosku telepon. Matiin. Ya wis lah, lagi mau curhat.
Besok lusa telepon Bapak Ibu. Bro, ya apa? Dan kali ini dia tidak perlu bicara satu patah kata pun. Yang dia perlu lakukan cuman begini. Dan kemudian pause beberapa detik. Saya langsung mulai lemes ini. Hah? Apa? Maksudmu apa ini? Itu dia energi saker. Kalau sudah begini, energi dia nggak bisa positif Bapak Ibu. Ini perlu pertobatan Bapak Ibu kayaknya. And only grace who can do that. Ya, kadang-kadang seperti itu. Wih, capek loh. Ngangkat dia capek. Ketika saya positif, ketika saya lagi bugar begitu, fisikalnya oke, ini kan ngomong emosional ya. Bro, ya apa? Wah, aku marahin ini aku. Oh, bagus bro. Berarti kamu masih punya tenaga untuk marahin orang. Masih bisa telepon aku mana? Thank you ya. Gitu kan? Kamu menginspirasi aku hari ini. Senang sekali aku hari ini gak nyeneni siapapun. Gitu kan? Kadang-kadang, wah aku marahin nyeneni iki. Hari ini hari apa? Senin. Ya meneh Selasa ya. Ben Rebono gitu kan. Hari ini diseneni kan? Diseneni, Senin. Besok Selasa lusa Rebono gitu kan. Kemis Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, biasanya kita reaksi berdasarkan emosional. So, Bapak Ibu, ketika kita melakukan personal transformation, 4 hal. Spiritual transformation, mental transformation, emotional transformation, physical transformation. Ketika Anda fisik capek, kolesterol lagi naik, habis makan kepiting terlalu banyak, betul ya? Kaku sampai sini, besok mikir ini juga gak enak gitu kan? Ngomong ini kudu ngamuk aja, betul ya Bapak Ibu ya? Itu yang terjadi, physical transformation. So kita perlu olahraga, saya ngomong olahraga, saya juga jarang olahraga Bapak Ibu. Olahraga saya olahraga otak gitu, dan olahraga goyang lidah, makan maksudnya. Olahraga fisik, fisik kita perlu ditransformasi supaya gak buncit gini Bapak Ibu. Supaya six packs lah gitu ya. Kalau saya gini kan one whole family pack Pak. Kita sama ya Pak Hendria, one whole family pack ini. Jadi emotional, ketika physical problem, maka emosional akan kena. Ketika badan kaku, hati jadi gak enak. Ketika hati gak enak, didatengin masalah, kelihatan jelek sekali. Ketika masalah jelek sekali, maka wis gak usah ngomong spiritual wis. Gitu wis gak usah spiritualan. Nggak ngomong spiritual sudah hari ini, habisin aja gitu orang yang ada masalah dengan kita begitu kan. Biasanya begitu. Oleh karena itu, pertama memang tentunya spiritual quotient. Soul, food for the soul is very important. Bapak Ibu, kalau kita tidak mendidik anak buah kita, hari ini kita sedang bersaing dengan media. Media yang akan mendidik mereka. Kalau kita tidak mendidik diri kita, maka media akan mendidik mereka. Kalau kita tidak pernah membaca buku-buku yang berkualitas, maka media yang akan mengisi kepala kita. Buku-buku gendeng-gendeng juga banyak, gitu ya. Jadi personal transformation mungkin bisa perlu sesi sendiri, kita ngomong tentang spiritual, kita ngomong tentang emotional, mental, and physical. Transformasi ketika holistik, alangkah baiknya ketika hal itu juga ditularkan kepada anak buah kita. Coba kita coba cek. Let's reflect. Kalau Bapak Ibu pasti punya pengalaman jelek dan baik ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu merenung ke belakang, kira-kira mulai usia 3. Kalau usia 1 kita gak bisa ingat, apalagi di dalam perut. Usia 3 sampai hari ini, masih ingat gak momen-momen penting yang membentuk Anda hari ini? Saya ingat momen penting di kelas 5, usia berapa itu kelas 5? Usia 11, 10 ya? 10-11, momen penting dan itu mempengaruhi kehidupan saya. Dan ini yang kebetulan yang jelek Bapak Ibu. Saya gak seneng teman saya rame. Teman saya rame di kelas, rame, gurunya pergi. Kemudian saya catat, kasih nama dan lain sebagainya. Ibunya datang, Bu, ya ini tadi saya diam-diam nulis. Teman-teman ini loh tadi yang rame terus gangguin terus. Ini. Apa yang dilakukan? Diremes. Kamu sudah benar.
Memang selama ini kamu sudah benar? Nilai kamu sudah bagus? Tek. Langsung teman-teman di belakang, kapok kon. Ya, jok sok-sokan kon, mangkane. Dup. Ingat sampai hari ini Bapak Ibu. Dan saya ingat wajah beliau sampai hari ini ketika beliau ngomong. Tapi saya sudah maafkan dia. Gitu ya. Tetapi hal itu ganjel, jangget ya. Ketika kita berhadapan dengan anak buah kita, saya sekarang juga dosen Bapak Ibu. Ketika saya berhadapan dengan mahasiswa, itu mempengaruhi kehidupan saya. Saya tidak menjadi guru yang seperti itu sudah pasti. Mantap satu kelas. Wih, gak tahu muka saya itu merah hijau gimana, jadi huluk mungkin ya. Udah gede gitu mungkin. Huluk, kepingin sembunyi gitu, kalau bisa disembunyi di pantat gitu ya, dimasukin gitu. Malu setengah mati. Nah, itu kalau saya masukkan di sini, mungkin ada di bawah, negatif. Gitu ya. Negatif itu bisa diomong negatif 10 gitu misalkan. Wah, waktu itu kan sakit hati, sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini gitu kan. Tetapi hari ini sudah ada di atas. Karena saya sudah oke. Saya sudah lepas dari itu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Masih ada enggak permasalahan-permasalahan di sini? Dan hari ini Anda melihat ke belakang. Masih di sini. Aku mangkel sama papaku. Aku minta begini gak dikasih dulu. Aku mangkel sama papaku. Aku dihajar habis-habisan. Aku mangkel sama guruku. Aku mangkel sama ini. Coba dicari. Kalau hari ini masih di sini Bapak Ibu, berarti kita masih punya PR bahwa diri kita perlu ditransformasi. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau sharing mungkin? Ada yang mau? Ini kok ketawa? Ada yang mau sharing? Boleh? Mungkin ada pengalaman yang baik aja yang di-sharing. Boleh? Enggak boleh. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena ini IQ, EQ dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu untuk membuat perubahan tantangannya ini. Kadang orang terlalu pintar itu Bapak Ibu, itu bisa membuat kita trap to change. Kenapa? Because we are too smart. Dan pikiran kita juga bisa men-trap kita. Wes bener selama ini sudah begini. Mau diapain lagi? Tidak ada yang perlu dirubah. Ya begini ini, sudah baik kita. Perusahaan kita sudah Nokia. Sudah diambang yang luar biasa. Pada waktu itu ya Nokia ya. Luar biasa, semua orang pakai Nokia, connecting people. Gitu kan, user friendly. Terus dipakai. Dan tiba-tiba hari ini CEO-nya di YouTube nangis-nangis. Kenapa? Habis dia. Harus dimakan Microsoft. Tapi ya Nokia, kalaupun hancur tetap Nokia Bapak Ibu, gitu kan. Namanya gajah, kalau jatuh tetap meninggalkan gading, gitu kan. Ini Nokia tetap Nokia, masih bisa dibeli Microsoft. BBM naik, BlackBerry, hari ini sudah hampir ditinggalkan. WA, mulai menggantikan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang mind trap, and organizational trap. Mereka merasa, we are good, don't worry guys. In the 5 years down the road, we are gonna be okay. 10 years, we are fine. Kita sudah hidup selama sekian puluh tahun. So, kita sudah lewat suffering berapa banyak. Mau model suffering seperti apa yang kita tidak bisa lewati gitu ya kadang-kadang ya. Akhirnya Tuhan jatuhkan, Tuhan izinkan itu untuk terjadi, jatuh, habis. Religious trap. Bapak Ibu kalau cari jodoh lebih baik di mana? Di kafe, di pub, atau di gereja? Kok gak berani jawab? Di pub. Terima kasih loh kejujurannya. Di pub atau di kafe? Ayo. Di pub atau di kafe? Di pub, di diskotik, atau di gereja? Kalau cari jodoh? Di dapat. Ada orang yang bilang, wah ayo cari di gereja Pak. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau gerejanya gereja sesat. Nakutin juga loh ya toh. Yeah, so religious trap. Sometimes we are trapped in our own religious belief. Gitu. Saya tidak ngomong the truth. We are talking about the truth. Ketika kita percaya suatu kebenaran, kita percaya kebenaran. Dan gimana kita ngetesnya? Kita lihat aja seberapa tinggi nilai-nilai kebenaran itu. But sometimes we are trapped by the religious belief. Gitu kan, dogma-dogma. Kemudian urban culture. Culture kota. Yang membuat kita ya sudah seperti ini, trap dalam seperti ini gitu kan. Itu kira-kira. Nah, saya akan masuk ke dalam organizational transformation.
Di organizational transformation, saya akan ngomong tentang 5 step. 5 step. Kalau tadi Pak Yakob sudah ngomong tentang hal-hal yang umum, pentingnya sebuah perubahan itu seperti apa, maka kali ini saya akan ngomong tentang step-stepnya. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan? Yang pertama, creating readiness. Mempersiapkan menciptakan kesiapan, gitu kira-kira ya. Menciptakan kesiapan, kemudian overcoming resistance, articulating a vision of abundance, generating commitment and fostering sustainability. Yang pertama, creating readiness. Ketika Anda mau berubah, make sure Anda punya 5 hal ini. Visi, skill, incentive, resources, and action plan. Mari sama-sama saya Bapak Ibu. 1, visi. 2, skill. 3, yang keempat, yang kelima, action plan. Why? Tanpa visi, confuse. Visi perubahan itu mau kemana? Ayo kita berubah. Mau kemana? Kita mau ke Tretes atau mau ke Trawas? Atau kamu ke Bali atau mau ke Batu? Jelas visinya. Karena tanpa tujuan, maka terjadi kekacauan. Ini berdasarkan Renat Kasali ya Bapak Ibu ya. Tanpa skill, anak buah Anda minta untuk berubah, terus berubah, cuman Anda tidak bekali dengan skill, maka mereka cemas. Jangan-jangan aku akan dihabisin, jangan-jangan aku akan digusur, jangan-jangan aku akan begini, jangan-jangan. Ayo coba Bapak Ibu, kalau misalkan Anda rekrut orang untuk jadi asistennya orang itu, dan kira-kira capability-nya sama, apa yang terjadi sama orang yang pertama? Takut ya? Saya pernah lakukan itu, saya rekrut, saya bilang, kamu katanya minta asisten. Iya Pak, tapi bukan yang seperti ini. Bukan yang seperti ini gimana? Maksudnya minta yang lebih bodoh. Iya, maksudnya kan begitu kan. Karena kalau misalkan seimbang dengan dia, anytime dia akan pergi, gak apa-apa, ada yang gantiin. You are replaceable, gitu kan. Takut. Maka dari itu, kita perlu latih mereka, kita perlu berikan skill mereka, supaya ketika mereka berubah, memang orang-orang yang memang Anda mau pegangin, ya mereka gak sampai cemas. Kadang-kadang ada cemas yang nggak perlu gitu ya. Nah kemudian tanpa insentif, tanpa manfaat itu tidak harus berupa kenaikan gaji, tetapi benefit gitu. Apa sih benefitnya? Benefit maupun secara langsung maupun tidak secara langsung kepada orang tersebut. Kalau dia tidak ada insentif, tidak tahu manfaatnya apa, maka biasanya resistennya tinggi. Tanpa resources, frustasi. Oke, mari Bapak Ibu kita akan ubah dari supaya kita jadi go green. Kita sekarang tidak lagi pakai kita tidak lagi pakai kertas manual, tetapi kita pakai komputer. Wah, gitu ya Pak ya, asik ya, asik. Terus komputernya mana Pak? Nggak ada. Dateng. Frustasi pasti. Ayo berubah, kerja lebih cepat, supaya lebih efisien, computerized. Tapi nggak ono, komputernya lemot semua. Gitu kan? Maka resourcesnya nggak ada, frustasi. Tanpa action plan, pasti gagal. Jadi creating readiness merupakan first block yang perlu untuk dibangun di awal. Apa yang harus kita lakukan? Kita membedakan dulu. Crisis change, reaktif, anticipatory. Yang pastinya kalau kita ngomong antisipasi, pasti yang paling susah. Kalau ngomong yang reaktif, lumayan susah. Yang crisis, paling gampang berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perusahaan kita sedang krisis, kita mau bangkrut, maka kita harus berubah. Wih, kalau kita nggak berubah, Anda semua kena PHK. Baik Pak, tak berubah gitu kan. Tetapi kalau kita ngomong, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kompetisi sudah mulai hadir di Surabaya. 5 tahun lagi, jika kita tidak berubah, maka kita akan kelibas zaman. Kita akan kelibas oleh kompetisi yang lain. Kapan Pak? 5 tahun lagi. Ya sudah lah Pak, 4 tahun lagi lah kita ngomong Pak. Apalagi budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia besok tahun depan MEA, akhir tahun masih ngomong, kalau bisa mundur bisa gak MEA-nya gitu kan. Ya itu yang terjadi gitu. Jadi antisipasi pasti akan lebih susah. Dan susahnya Bapak Ibu ketika Anda merubah, antisipatory itu biayanya paling rendah. Krisis ini biasanya biayanya yang paling tinggi yang harus Anda bikin. Paling tinggi. Jadi memang seharusnya diantisipatory. Ya. Nah ini creating readiness-nya beberapa pertanyaan-pertanyaan
untuk Bapak Ibu, saya tidak akan bahas semuanya. Ini saya pakai sebagai panduan aja ya. Nanti Anda akan terima ini, Anda bisa coba lihat pakai sendiri di rumah ya. Anda lihat di perusahaan Anda bagaimana. Nah, yang pasti Bapak Ibu, supaya hari ini zamannya fun, betul ya? Kalau kita ngomong tentang generasi, ini generasi itu berbeda-beda Bapak Ibu, betul ya? Mungkin di perusahaan Anda sekarang ada yang muda, ada yang tua, ada yang sedengan, ada yang sangat tua sekali, ada yang sangat muda sekali. Maka dari itu di dalam melakukan perubahan itu juga perlu cara yang indah, cara yang elok begitu. Saya ingin memetakan, saya ingin Anda memetakan dulu. Untuk Anda creating readiness, Anda perlu memetakan kira-kira ada di generasi apa anak-anak Anda. Mari kita lihat. Mari kita lihat generasi ini dari cara mereka berfoto. Kita bisa kelihatan kira-kira generasinya seperti apa. Generasi baby boomer itu katanya lahir antara setelah Perang Dunia II sampai 64. 64 sampai 82 generation X, Y 77 sampai 2000-an. Setelah itu Z, anak-anak kita yang sekarang atau cucu-cucu Anda itu Z sekarang, gitu ya. Tetapi dari gaya, ini orang sukses zaman dulu. Pakainya keren. Orang sukses zaman sekarang pakainya begini bajunya, gitu ya. Kayak hari ini kan saya kelihatan lebih tua daripada Pak Yakub, gitu kan, jauh lebih formal gitu. Tadi saya bilang, waduh, saya mesti ganti celana pendek ini. Baby boomer zaman dulu, kalau foto kayak gini ini sudah keren ya Bapak Ibu ya. Wih, rapi, guyu kabeh, terang, beres. Ini yang di print, betul ya? Ini generasi baby boomer Bapak Ibu. Kalau generasi X gimana fotonya? Dari fotonya kita sudah tahu kira-kira orangnya seperti apa. Nah, cara fotonya seperti ini. Saya kira Anda masih dapat ya film Melrose Place atau Beverly Hills 90210. Waduh, zaman itu gitu kan. Generation X, keren sudah. Jangan foto kayak gini Pak, boring. Sekarang miring-miring lah gini gitu kan. Asik lah, ada yang pakai tank top segala macam lah gitu kan. Generation Y lain lagi Bapak Ibu kalau foto. Generasi para mahasiswa-mahasiswa ini di depan saya. 1, 2, 3. Kalau fotonya mulai kayak gini, ini pasti kira-kira kelahiran minim 90-an. Gitu kan? Generation Y, 85. Kalau foto begini. Lah sekarang ada yang lebih ekstrim. Generation Y ada yang model alay, betul ya? Alay kalau nulis gak bisa dimengerti itu. Kalau nulis WA bingung, alay 4L 4Y gitu ya. Halo, H4L0 gitu kan. Apa kabar? 4P, 4K, 4B, 484R gitu. Waduh, mbok ngomong apa sih iki? Gitu kan. Fotonya juga lain Bapak Ibu, modelnya. Kira-kira begitu. Dari cara fotonya kita sudah tahu kira-kira generasinya seperti apa. Nah, orang-orang generation seperti ini Bapak Ibu jangan kaget. Kalau misalkan Bapak sekarang masih jam 3, iya, tapi kerjaan saya sudah selesai Pak, iya, terus saya boleh pulang gak? Jam kerja sampai jam 5, loh maaf Pak, tapi kerjaan saya sudah selesai. Ya kerjaan aja yang lain, loh maaf Pak, kerjaan yang lain tuh waktunya besok Pak. Yang untuk hari ini kuliah saya sudah selesai, terus saya boleh pulang ya Pak ya? Wah, gitu kan. Yo bus ya gitu kan. Pak, saya boleh ketemu klien di mana? Di kafe. Kenapa gak ketemu di kantor? Nah enak Pak, kerja itu yang fun gitu loh. Gitu kan, meeting, buat apa sih Pak meeting itu Pak? Meeting di WA aja lah mas mari sih, dibuat grup ngomong-ngomong. Yang generasi baby boomer disuruh ngetik WA, sekeliru-keliru jempolnya. Woi meeting, gitu kan, sing kenai gini. S jadi D, D jadi S gitu kan, ngomong dasar bisa jadi dadar gitu kan. Soalnya apa, jempolnya kegeden, gitu, repot. Loh, yang generasi Y. Ngapain Bapak harus buang waktu saya? Kita melalui email kan selesai. Gitu kan, wah ini yang terjadi Bapak Ibu. Perlu petakan, Anda petakan. Bapak perlu ingat bahwa generation X, kalau Anda memberikan reward, ini menarik. Kalau generation X itu generasi saya, Anda berikan reward, Pak Imam, karena Anda sudah bekerja luar biasa, minggu depan Anda boleh bekerja di rumah 1 hari atau 2 hari. Atau Anda boleh libur di rumah bersama keluarga. Senang sekali Bapak Ibu. Betul ya? Kenapa? Waktu untuk keluarga. Gitu kan? Ngomong sama generation Y.
Silakan Anda besok ambil waktu di rumah bersama keluarga, keluyuran Pak. Ngapain di rumah Pak? Gitu kan, main keluyuran di kafe. Gila apa Bapak ini aneh-aneh aja, gitu kan. Kalau bisa kerja keluyuran kok, gitu kan. Apa? Gak perlu jam kerja kalau bisa. Anak-anak generation Y kepinginnya kerjanya di mana? Di Google, betul apa betul? Ayo yang muda-muda, kepingin kerja di Google. Siapa yang kepingin kerja di Google? Kebetulan yang ada di depan saya ini mahasiswa saya juga. Mereka kepinginnya di mana? Google, Facebook. Asik kerjanya, pakai kaos, celana pendekan, lek iso pakai bikini sekalian, gitu kan? Ups, enggak boleh ngomong di sini, gitu kan? Kalau bisa ngomong pakai sembarangan, gitu kan? Generation Y. Kenapa Bapak Ibu? Karena generation X, generasi saya, itu mengalami orang tua kita baby boomer yang bekerja setengah mati, banting tulangnya diprotoli dibanting-banting, gitu kan? Buantingi terus tulangnya, kita nggak pernah ketemu orang tua, sehingga kita mendapatkan waktu bersama orang tua. Generation Y lain, kenapa? Lahir dari generation X. Generation X sudah sangat aware terhadap keluarga. Jadi generation X pasti akan berusaha selalu bersama anak-anak dan keluarganya. Sehingga generation Y ngomong waktu bersama keluarga, wes kakean Pak, bahkan yang menikah pun kadang masih tinggal sama orang tua. Gitu kan, jadi gak masalah, masalahnya hidupnya nyaman sekali, gitu kan, gak masalah, gitu kan. Dan mereka sangat suka main gadget, gitu kan. Modelnya begini kan, nah ada headset ini, kalau engkong-engkongnya sudah lihat gini, kamu makan kok pakai headset ya? Gimana kamu ini anak, kurang ajar anak ini, gitu kan. Modelnya pakai laptop, pakai Starbucks minumnya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, gitu. Loh Pak, bagaimana generation Z? Nah ini modelnya. Saya punya anak generation Z semua. Cili anek generation Y, ya Z ini. Nah ini wis. Repot, anak saya yang baru usia 3 tahun, biasa dikasih YouTube kan, lagi loading dia, dibanting teleponnya. Wah mateng kon. Apa ini rusak katanya? Bukan rusak lah, banting ya rusak beneran nak. Gitu kan? Gimana kenapa? Karena dia nggak kenal yang namanya muter, namanya loading gitu nggak ada, gitu kan? Sekali dia pencet terplut keluar. Jadi kalau papanya dipanggil Pak, tolong ke sini, segeralah Anda keluar. Kalau Anda nggak segera keluar, Papa ini memang lama, gitu kan? Memang made by terlalu tua, gitu kan? Modelnya seperti ini, gitu kan? Kenapa kok bisa seperti ini? Karena dia sejak di kandungan mereka sudah main BB sama teman-temannya. Jadi tidak usah kaget Bapak Ibu. Pendekatan, nah kalau sudah begini pendekatan untuk membuat culture berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi model-model kayak Edo sama Ian kayaknya juga mengalami ya. Ngomong sama Papa kadang-kadang ya, kok gak nyambung sih Papa ini. Saya anak papanya ngomong, kamu sih gak nyambung bukan aku. Ya sungkan mau ngomong, Papa yang gak nyambung gak enak gitu kan. Gimana gitu kan. Itu yang terjadi. Sama Bapak Ibu, saya juga gitu sama anak-anak saya. Ya. Oke, yang kemudian, ini coba Anda lihat, nanti Anda bisa buka Bapak Ibu di sini. Tradisionalis lebih tuek mana ya Bapak Ibu? Lebih tuek lagi dari baby boomer. Coba Anda lihat, training, untuk masalah training, generation Y ini diharapkan, jangan sampai Anda tidak melakukan training continuously, mereka akan pergi. Tapi, kalau Anda baby boomer di training terus, dia justru pergi. Hari ini di company-company besar, sudah banyak sekali ketika mereka mau membangun culture, mereka lunch time, makan pakai popcorn sambil belajar. Ngomong, ada pembicaranya. Sudah begitu, santai sekali. Tapi itu continuous and expected. Generation X, loh ya kalau kamu mau mengembangkan saya ya harus itu, gitu kan. Cuman baby boomer, trainingan terus. Papan Pak, aku kerja nih Pak. Jangan training terus Pak, yang penting itu kerja, gitu kan. Saya pernah diomongin, Pak, jangan meeting terus aja Pak, kerja. Loh, lah kadang-kadang di direksi sama manajer itu kerjanya ya meeting ya gitu kan. Di meeting itulah kita putuskan banyak hal gitu kan. Kerja Pak gitu. Feedback, nah ini Bapak Ibu, biasanya orang yang sudah baby boomer, feedbacknya 1 tahun sekali gitu kan. Ini tradisionalis lebih tua mana? No news is good news. Kalau bos Anda tidak menegur Anda,
Cuma nyopo Anda saja, good news, aman Anda, gitu kan. Generation Y on demand. Terus mereka akan tanya. Kalau mereka Anda once per year, mereka akan lapar Bapak Ibu. Maka dari itu, kita sebetulnya punya waktu untuk benar-benar menggarap mereka untuk supaya mereka mau berubah. On demand, feedback, dimasukkan di feedback. Weekly untuk yang generation X, or daily. Job changing, menarik lagi. Nggak bijak kalau pindah-pindah kerja itu, zaman tradisionalis. Zaman baby boomer, kalau kamu nggak bisa pegangin aku, ya aku pindah. Zaman generation X, perlu pindah-pindah itu. Ada banyak sekarang. Saya pernah di satu lingkungan HRD, saya bilang, siapa yang pernah pindah-pindah bekerja lebih daripada 10 perusahaan? Dengan bangga diangkat, ya saya Pak. Berapa perusahaan Pak? 16 Pak. Dalam waktu berapa tahun? Kira-kira nggak sampai 15 tahun. Hah? Kan Pak, loyalitas itu kan bukan diukur dari lamanya bekerja, tapi dari kontribusi yang kita berikan. Betul juga sih, masuk akal. Masuk. Tapi kalau kamu nggak lama, gimana kamu mau ngasih kontribusi dengan tinggi gitu kan? Ya kadang-kadang pertanyaan juga gitu kan. Ini necessary lah, generation Y Bapak Ibu. Silakan Anda baca sendiri. Part of my daily routine. Bagian dari kehidupan saya adalah pindah-pindah itu. Kadang-kadang generation Y punya bos lebih dari 1. Bisa punya bos lebih dari 3. Kenapa? Karena pekerjaan dia hanya melalui komputer. Jadi Anda kalau lihat anak-anak Anda kok gak kerja ya kayak di kamar terus, dia kadang-kadang kerja. Kadang-kadang ya, sering kali kerja. Mereka kerja, mudah-mudahan ini kalau kerja di kamar ya, betul ya. Atau di kafe, kelihatannya ngafe mereka. Ngafe ngomong asik. Tapi mereka kerja dengan passion, betul ya. Asik. Kerja mereka. Orang tua ngelihat, kamu ini kerja apa coba? Ke kafe, habisin duit. Kerja apa? Gitu kan. Hasilnya banyak Bapak Ibu, memang iya. Kadang-kadang anak-anak ini punya bos lebih dari 1. Apalagi kalau kerjanya melalui komputer. Bosnya banyak, kliennya banyak. Itu kira-kira Anda bisa lihat decision makingnya dari tim, decided collaboration, kolaboratif, problem solvingnya. Yang ini independen, ini melibatkan tim dan lain sebagainya. Anda akan terima ini nanti ya. Kemudian Anda petakan itu. Setelah Anda petakan 2 hal ini, Anda mulai petakan ini. Anda petakan tim Anda. Bapak Ibu, ketika Anda melakukan perubahan, ada spidol nggak ya? Kira-kira 20% distribusi normal, kita kira gitu aja ya. 20% pro. Kalau lebih, puji Tuhan. Kalau kurang, kita perlu PR lebih banyak. 20% kontra. Yang floating 60%. Biasanya. Rata-rata ya, distribusi normal. Biasa kan? Prestasi 20%. Rata-rata 60%. Gak iso kerja 20%. Katanya Dahlan Iskan, bolehlah, biarinlah. 20% gak iso kerja ya wis lah. Gitu kalau dia gak bisa kerja terus dia gak kerja di kita, terus kerja di mana? Gitu kan? Ya kan? Kita yang susah. Dalam melakukan perubahan juga begitu. 20% pro, 20% kontra, 60% floating Bapak Ibu. Nah, bisa pinjam? Foto saya harus ya. Oke. Semoga Anda bisa langsung praktekkan nanti setelah pulang. Anda coba cari namanya. Kalau tim Anda ribuan susah ya. Cari tim inti dulu. Kira-kira distribusi normal. 20% kontra. 20% pro. Floating 60%. Masalahnya adalah kalau Anda tidak segera merebut mereka yang di sini untuk pindah ke sini, jangan khawatir. Daya tarik di sini untuk merebut mereka masuk ke sini lebih besar. Maka dari itu tadi kita ngomong change by design, not by default. Karena Anda perlu change by design. Karena 60% ini kalau nggak ada rebut ke sana, dia akan ke sini Bapak Ibu. Males itu lebih enak daripada rajin, betul ya? Kok mukanya kayaknya pada flat gitu, nggak setuju sama saya. Tidur-tiduran itu jauh lebih enak daripada bekerja keras, betul ya? Sing-singkan lengan baju, kemudian kita kerja.
pacul, gundul-gundul pacul, nggak enak. Gitu kan, kecuali bagi Anda yang aktif-aktif gitu kan. Datang telat itu jauh lebih seksi dibandingkan dengan datang lebih awal. Begitu kan? Meeting tidur ngantuk itu jauh lebih asik dibandingkan dengan aktif memberikan masukan kepada atasan. Ngasih masukan belum tentu gaji naik, gitu kan? Dia omelio, gitu kan? Tapi itu yang terjadi. Maka hal yang negatif ini biasanya jauh lebih cepat menular dibandingkan dengan yang positif. Biasanya begitu. Kalau kita relasikan dengan dosa, mungkin ini kaitannya ya Pak Yakub ya. Kaitannya mungkin ini. Jadi yang negatif-negatif lebih gampang kepengaruh. Nah, 20% ini Bapak Ibu. Dan orang kalau sudah tidak kerja, satu orang tidak kerja, itu berarti berapa orang tidak kerja? Kalau mesin satu rusak, berarti mesinnya yang rusak satu. Kalau orang satu rusak, yang rusak jadi minimal 2. Kok bisa? Dia ngajak yang lain. Karena manusia adalah manusia sosial. Tempat-tempat yang paling bisa dibuat untuk ngajak orang untuk negatif adalah 1, dispenser. Tempat buat kopi. Sang buat kopi. Lagi ngaduk, temennya datang. Bro, aku kalah mambengi. Lapo kalah taruhan, bal-balan. Kalah piro? 500.000. 500? Mending. Lah kamu piro? 1 juta. Gitu. Habis yang lain datang. Melo bal-balan ya. Ikut ngobrol orang 3. Udah, 1 minimal nulari yang lain. Itu 1. Tempat yang pertama, biasanya dispenser dan ada tempat-tempat yang lain Bapak Ibu biasanya ya. Ini 20%. Jadi ini kalau kita tidak lakukan perubahan menuju ke sana, maka ini akan ke sini. Dan kalau ini sudah semakin banyak ke sini, PR Anda semakin banyak. Maka untuk create readiness, Anda perlu yang namanya membangun tim koalisi. Cari 20% ini. Dan Anda berlima di sini, Anda termasuk di 20% itu. Gitu kan? Karena itulah saya ajak Anda ke sini, gitu kan? 20%. Sharing visi kepada mereka, terus sharing visi kepada mereka. Perlengkapi mereka karena kalau Anda melakukan kalau Anda mau melakukan perubahan dan Anda sendirian melakukan perubahan, capek Bapak Ibu. Betul ya? Capek, gak bisa. Anda harus punya teman untuk menggarap di semua level. Dan kalau bisa orang-orang inti Anda termasuk di dalam 20% ini. Orang-orang inti Anda. Ketika 20% ini sudah terbentuk, maka Anda buat mereka menjadi sebuah tim agent of change. Ketika membuat agent of change, mereka langsung mempengaruhi yang mereka narik ke sini satu persatu. Sharing visi ke mereka. Anda sharing visi ke mereka, mereka sharing visi ke mereka. Yang ini diapain Pak? Biarin dulu, cuekin dulu aja. Kenapa? Ya kayak tadi, kalau Anda sudah membangun sesuatu yang positif di sini, maka di sini akan ketularan. Yang nggak ketularan akan kelihatan kalau nggak ketularan. Dan akan semakin terlihat kalau nggak ketularan. Dan semakin akan terpisahkan. Dan kalau bisa misalkan ini semakin terpepet, maka mereka sendiri yang akan nggak tahan. Maaf Pak, saya nggak tahan dari sini. Kenapa? Mereka terlalu negatif. Jadi bagaimana caranya membuat positif orang-orang yang negatif? Positifkan lingkungannya. Terus sharing visi Bapak Ibu. Ngomel terus Bapak Ibu. Ngomel itu maksudnya bukan ngomeli ya Bapak Ibu ya. Sharing terus nilai-nilai dari nilai-nilai Anda terus sampaikan. Kerja itu begini. Kerja itu begitu. Perusahaan kita mau ke sini. Perusahaan kita mau ke situ. Saya Bapak Ibu bahkan sampai OB pun saya juga latih mereka. Setiap minggu saya berikan sesi kepada setiap tim dari semua atas sampai bawah. OB juga begitu, saya masukkan. Kemudian saya bisa ngomong, kamu tahu tidak? Kalau ngomong visi terlalu susah buat OB ya. Kita ngomong, kamu tahu tidak? Orang-orang yang duduk di tempat ini suatu ketika nanti akan menjadi leader daripada perusahaan-perusahaan gede. Akan menjadi pimpinan daripada perusahaan-perusahaan gede. Mungkin jadi anggota DPR, mungkin jadi presiden, kita nggak pernah tahu. Anak-anak yang duduk di hadapan kita, di tempat kuliah kita, one day mereka akan jadi leader di dalam perusahaannya. Tuh,
Buktinya ada. Saya dulu alumninya sana. Begitu kan? Jadi jangan main-main. Bersihkan tempatnya seperti engkau membersihkan kalau Jokowi suruh bersihkan kursinya. Lah kalau Jokowi aja minta Anda buat soto atau bersihin kursi, Anda bersihin kursinya dengan luar biasa. Bagaimana kalau Tuhan Anda minta Anda untuk melakukan pekerjaannya? Jangan salah gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau Anda nggak masukkan kepada mereka, nggak nyambung Bapak Ibu. Wong dimasukkan aja belum tentu nyambung gitu kan. Apalagi nggak dimasukin gitu kan. Suntik pelan-pelan. Tularkan virus-virus kebaikan ini. Dan kalau Anda mau ngeracun orang, kita racunnya sendok per sendok, nggak bisa digelogok Bapak Ibu ya. Dikasih gelas gede, nih minum semua. Klak, nggak bisa Bapak Ibu. Sendok, satu persatu. Ini ya, nilai 1. Ini nilai yang kedua. Ini nilai yang ketiga. Terus kita lakukan sampai dia benar-benar mabuk sama nilai-nilai kita. Gitu. Yang berikutnya, tentunya nggak segampang ngomongnya, gitu kan. Berikutnya adalah setelah Anda mapping, Anda perlu overcoming resistance. Pasti ada resistensi. Terus apa yang harus Anda lakukan? Anda cari sumbernya. Intinya kan begini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kekuatan kita untuk mendorong perubahan. Ini adalah resistensinya. Ini culture-nya. Gampangannya ya Bapak Ibu ya, gampangannya adalah kita cuma mau merubah ini ke sini. Udah. Betul ya, gampangnya gitu ya. Dari sini ke sini. Sudah, itu aja PR-nya. Pertanyaannya adalah bagaimana memperbesar ini, memperkecil ini. Memperbesar driving force-nya, tapi mengurangi resistensinya. Anda, kalau power Anda lebih kecil daripada resistensi, tidak akan ada perubahan. Kalau kekuatan Anda sama dengan resistensi, stagnan. Kalau power Anda lebih besar dari resistensi, maka perubahan bisa terjadi. Maka power Anda apa yang perlu dilakukan? Cari benefitnya. Cari opportunity-nya. Apa kira-kira di dalam perubahan yang bisa menghasilkan sebuah benefit bagi kita semua. Kemudian cari koalisi seperti tadi, ada tim. Wah, Bapak Ibu, kita sekarang ngomong koalisi, nggak cuma DPR Bapak Ibu koalisi ya, kita juga punya koalisi. Koalisi dengan tim kita. Cari koalisi, identify champion, kemudian Anda masukkan. Terus, kemudian untuk menurunkan resistensi, Anda bisa cari involve, libatkan. Terutama yang tua-tua Bapak Ibu, yang senior-senior, libatkan. Center of influence, libatkan. Cari area of agreement, jangan cari yang lain dulu. Anda cari common agreement di sini. Apa yang tidak berubah dan mengapa, dan apa yang akan berubah dan kenapa tidak. Jadi Bapak Ibu, kita akan berubah jadi Satria Baja Hitam. Tapi ada yang tidak berubah. Satria Baja Hitam tetap punya kaki 2 dan tangan 2. Bedanya dia robot, kita manusia. Gitu kira-kira ya. Jadi perlu kita tahu common agreement-nya seperti apa yang tidak berubah, sehingga mereka tidak takut. Sehingga mereka, oh ini masih oke. Kemudian ini loh yang berubah. Dan mengapa. Ya. Kemudian Anda cari buat visinya yang menarik. Bapak Ibu, kalau misalkan saya ngomong, gini contohnya. Visi yang menarik itu begini. Bapak Ibu tahu kecoa? Ada yang suka kecoa? Tidak ada yang suka kecoa kan? Iya. Kalau kecoa itu ada di mana-mana, kemudian keluar dari ruangan, apa yang Anda lakukan? Anda cuma injek. Selesai. Betul ya? Tapi tahukah Anda, kecoa itu tidak gampang mati? Tahu? Jadi kecoa kalau misalkan Anda selesai, kemudian Anda tinggal, dan dia masih goyang-goyang, dia bisa hidup pergi lagi. Gitu ya. Dan kecoa itu luar biasa. Dia punya soft shock breaker yang sangat baik. Dia bisa lewat, bisa ceper sekali masuk gitu ya, sela-sela pintu gitu kan. Nah, kecoa, kalau saya ngomong cuman kecoa begitu, menarik. Oke lah ya. Sekarang Bapak Ibu. Anda tahu kecoa? Nanti kalau Anda pulang ke rumah, Anda lihat ada kecoa, silakan Anda pegang pakai tangan, ambil, tangkap. Hup.
Anda pegang, Anda lihat, ternyata sungunya panjang sekali. Dan Anda bisa melihat berbuku-buku di tangan Anda. Kakinya yang ada bulu-bulunya, gitu ya. Kemudian Anda bisa ngerasakan geremet-geremetnya di tangan Anda. Goyang-goyang begitu kan. Nah, karena sebelum lepas, supaya gak lepas, maka yang perlu Anda lakukan adalah perekes kecoa itu Bapak Ibu. Keres, bayangkan. Kecoa itu keres, gitu ya. Keres, pegang yang kuat, keres, habiskan. Gitu kan, habis. Dan Anda bisa tahu kan baunya. Dan ada cairan putih itu protein Bapak Ibu. Proteinnya banyak, cairan putih itu. Gitu ya. Coba Anda bau sedikit gitu, bayangin. Gitu. Nah, ketika Anda buka tangan Anda, ternyata masih goyang-goyang, maka pegang kepalanya, peluntir. Krak. Selesai. Gila nih Bapak Ibu ya. Saya ngomong yang gila nih. Kalau saya ngomong yang pertama sama yang kedua, lebih gila nih yang mana? Lebih gila nih yang kedua, sampai ada yang gitu ya. Kenapa? Saya menggunakan sesuatu yang kita ngomong right brain, otak kanan. Saya mengajak Anda untuk membayangkan, saya mengajak Anda untuk melihat, saya mengajak Anda untuk merasakan, saya mengajak saya untuk mendengarkan. Dengar, krek, tadi ya, keres. Saya minta Anda untuk merasakan tadi, ada geremet-geremet, geli-geli di tangan. Nah itu tadi, saya minta Anda supaya merasakan. Dan ada yang orang-orang kinestetik, ada merasakan, gak ada kabeh. Dan saya minta Anda untuk melihat, membayangkan. Nah kalau Anda untuk membuat sebuah visi, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan buka cabang di mana-mana di Surabaya, kita buka cabang di Indonesia. Setuju? Setuju, kurang. Kita akan penuhi Indonesia dengan perusahaan kita. Setuju? Setuju. Anda tahu semut satu tidak berarti. Tetapi kalau semut sebegitu ribuan, orang akan geremetin satu persatu dan kita akan geli semua. Maka kita akan penuhi Indonesia seperti semut memenuhi tanah di mana. Paham ya? Semut. Mantap. Makanya kalau semut lawan gajah, siapa yang menang? Semut gitu ya. Karena semut katanya bisa ngedikin gitu kan. Kalau semutnya banyak gimana? Ya itu kira-kira. Kalau Anda membawa cerita dengan menggunakan otak kanan, biasanya mereka bisa membayangkan dan mereka bergairah. Asik, keren ya. Dan bisa dijangkau, bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dilihat. Kira-kira seperti apa? Nah itu kira-kira articulating vision yang menarik. Kemudian jangan lupa di level keempat, generating commitment, setelah Anda mengalami perubahan, cari kemenangan-kemenangan kecil Bapak Ibu. Saya biasanya sukanya, kalau kita punya proyek, sudah punya proyek selesai, kita pulang dari luar kota, kita makan dulu sambil evaluasi. Ayo makan, kenapa? Little celebration. Bapak Ibu kalau Anda mau ke Bali, enaknya gimana? Ayo Bapak Ibu kita kiting-kitingan ya, tahu kiting-kitingan ya? Saya di belakang Anda di depan, oke? Kita mandek di mana? Gak usah mandek, kita langsung ketemu di Denpasar aja. Yo berangkat wae, gitu ya. Terus berangkat nanti aku tak susul aja, betul ya? Tak naik pesawat, betul ya? Naik mobil, gimana? Ketemu di mana? Yo jalan aja. Ketemu di mana? Tabanan. Ya ampun, nah enak ya. Kalau dari Surabaya kan enak. Bapak Ibu, mari kita berangkat, kiting-kitingan 5 mobil ya. Iya, kita mandek dulu di Pasuruan makan rawon. Mau? Save, rawon. Seret, fokusnya Pasuruan, makan. Mari makan rawon, masih ada yang kepingin rawon? Masih ada ngoleng. Gitu kan? Ayo kita ke ngoleng, makan lagi. Gitu kan? Habis ngoleng mungkin Probolinggo makan es, gitu kan? Setelah itu apa? Situ Bondo sambil ngencengin boyok, gitu kan? Di pantai di Pasir Putih. Habis itu di Banyuwangi kita makan. Kemudian ada tempat-tempatnya. Gilimanuk kita makan lagi. Makan apa yang pedas banget itu? Lupa saya. Wah, iya, betutu. Makan betutu. Habis nunggu ferry selesai makan betutu dulu di Gilimanuk. Enak. Lebih nikmat ya perjalanan ya.
Sama Bapak Ibu, kalau Anda melakukan perubahan kita akan berubah 5 tahun kemudian Bapak Ibu. Karena kita punya 10.000 karyawan. Jadi satu persatu kita akan melakukan perubahan. Tahun ini strategic change bla 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 bla. Mari kita ketemu 5 tahun lagi. Hilang Bapak Ibu. Ya, 1 tahun. Small wins is very important. Small wins. Kemenangan-kemenangan kecil. Karena kemenangan-kemenangan besar itu dihasilkan dari kemenangan-kemenangan kecil. Hargailah kemenangan-kemenangan kecil. Pesan saya Bapak Ibu, kalau mereka sudah melakukan hal yang baik, puji dia. Confirm dia bahwa dia melakukan hal yang benar. Seringkali kita, kalau karyawan kita melakukan hal yang salah, kita apakan? Kita punish, kita marahin ya. Gimana sih kamu tuh? Kayak sok kerja ya? Ya apa sih? Cuman kalau misalkan sudah ngerjain hal yang benar, apa yang kita lakukan? Ya memang itulah seharusnya. Betul ya? Jadi mulai biasakan hari ini ada small win. Kalau mereka sudah melakukan hal yang benar, ayo kita akan lebih inisiatif. Dia sudah inisiatif, ada bola lampu, mati, langsung dia naik, diganti sendiri, naik sendiri, puji dia, terima kasih. Nggak usah sampai, wah Anda hebat, luar biasa, nggak perlu, gitu kan. Nggak usah terlalu lebay juga, teman, terima kasih. Good, pergi aja. Mulailah hari ini, Anda bisa mulai melihat hal-hal yang benar dilakukan oleh karyawan Anda, kemudian confirm mereka. Good, Anda sudah melakukan hal yang benar. Good, and good. Bukan wrong, and wrong. Ya ketika salah, salahkan. Cuma ketika benar, jangan lupa. Confirm dia bahwa dia benar kan. Sama-sama anak-anak ya. Anak-anak kan gitu juga. Salah, dimarahin. Kalau benar, ya memang gitu anak. Gitu. Ini refleksi buat saya juga, gitu. Demonstrating public commitment, ini teladan yang kita tadi ngomong. Yang terakhir adalah fostering sustainability. Bapak Ibu, kita perlu merubah. Setelah perubahan terjadi, jangan lupa kita memisahkan antara visi dan sang pemilik visi. Kalau Anda sudah menggarap PR ini, seharusnya sebagian besar sudah mulai berubah. Betul ya? Dan jangan sampai ketika Anda pergi, visinya hilang. Maka Anda perlu separate antara sang pemilik visi dan visi itu sendiri. Biarkan visi itu tertanam di hati mereka, sehingga visi itu akan terus berjalan. Salah satunya cara adalah menggunakan story. The power of story. Siapa di antara kita yang masih ingat cerita kancil dan buaya? Angkat tangan. Loh kok gak banyak? Kok gak ada yang ingat? Ceritanya lain ya? Enggak, ingat ya. Siapa yang gak pernah dengar cerita kancil dan buaya? Siapa yang gak dengar saya ngomong? Angkat tangan. Siapa yang pernah dengar cerita lomba lari kelinci dan kura-kura? Pernah? Oh, oke, ini lebih tahu ya. Kelinci dan kura-kura. Sekarang saya kasih cerita. This is the power of story. Pak Yakub, mohon ini saya minta izin karena ini agak menjurus, tetapi nanti ada maknanya. Suatu ketika Anda berangkat ke Las Vegas. Las Vegas Bapak Ibu. Viva the Las Vegas. Mantap. Namanya Las Vegas. Mau ngapain? Ya pasti ke bar loh. Nonton yang begituan kan? Atau judi gitu kan? Ya pasti gitu. Dah Anda pergi ke bar. Kok ya pas kebetulan, saya pakai contoh laki-laki aja. Istri Anda tidak ikut. Namanya ini sudah belahan dunia yang lain, maka yang namanya sinkronisasi Bluetooth mulai hilang, gitu kan? Zonanya berbeda. Berangkatlah Anda ke bar. Ke bar tiba-tiba, pesan apa? Jack D please. Tiba-tiba Bapak Ibu, Anda lihat ada seorang wanita yang cantik di sana, non seksi. Bukan seksi, seksi dari sana, gitu ya. Datang, rambutnya agak gelombang, panjang, agak blonde, kudungan, bajunya ketat sekali, kira-kira segini pendeknya, kemudian kilap-kilap. Nah, tuh laki-laki pasti sudah bisa bayangkan, gitu kan? Kilap-kilap, high heels, jalannya kok ya jalannya menuju Anda, begitu kan?
Oh wow, ini sesuatu yang diharapkan sekali. Datanglah dia. Setelah dia datang, dia ngomong, "Hi, are you alone?" Of course. Nggak perlu ditanya. Of course, I'm alone, gitu kan? Tanya, oke, kalau gitu, let me buy a drink, okay? Jack tea please, what do you want? Same with you, Jack tea please. Wih asik. Di dalam perjalanannya semakin menjurus Bapak Ibu, maafkan saya, izinkan saya, dengarkan saya sampai selesai. Izinkan saya. Habis minum, anak minum, kok kayaknya dia juga suka sama Anda. Wih asik ini, gitu kan? Kayaknya asik ini. Baru Anda mau berpikir yang kemana-mana tadi, tiba-tiba Anda gelap. Anda gak sadar. Beberapa jam kemudian tiba-tiba Anda sadar, Anda bangun, begitu Anda bangun Anda ada di petap semuanya ada es batu badannya, di tangan kiri Anda, di tangan kanan Anda ada handphone, di tangan kiri Anda ada tulisan, Anda baru saja menjadi korban pencurian ginjal. Segera telepon 911 karena kalau tidak 3 menit lagi Anda akan mati kehabisan darah. Teng tong. Bapak Ibu, saya yakin setelah pulang dari ruangan ini, Anda pulang dimanapun Anda berada, Anda ketemu wanita seksi, Anda mikir, betul ya? Story-nya betul apa enggak? We don't know. Story-nya betul atau tidak. Gitu kan? Kalau saya ngomong story-nya ini guyonan, Anda juga tapi ya mikir. Tapi kalau misalkan story-nya ini enggak guyonan, ya medeni juga. Gitu kan? Tapi intinya dengan cara yang agak berbeda ini, Anda ketemu cewek cantik, seksi, Anda mikir. Gak main-main. Gitu kan? Iki Pak Imam pernah cerita dulu. Penculikan ginjal gak lucu gitu kan, gak apa-apa wis biarin aja. Jadi makanya saya minta Anda sampai selesai gitu kan, karena kalau enggak imajinasi Anda kemana-mana gitu kan. Itu that's the power of story. Anda masih ingat dulu ketika Margorejo baru ada seluncuran, diomong ada siletnya, bener gak sih? Tapi kok takut ya kita ya? That's the power of story. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai Anda cari story-story di dalam perusahaan Anda. Tentunya bukan story yang tadi di Las Vegas itu gitu kan. Story-nya adalah story-story yang tentang kenapa perusahaan ini dibangun. Anda pasti tentunya pada waktu Anda membangun perusahaan itu dengan keringat darah gitu kan. Ada keprihatinan, ada perjuangan di sana. Anda buat story itu. Pilih story-story itu, ceritakan satu persatu. Jangan biarkan cerita-cerita berharga ini Anda keep sendiri, kemudian anak buah Anda tidak pernah tahu. Biarkan mereka tahu rasanya. Ketika Anda banting tulang Anda yang Anda pretelin, Anda banting-banting itu, sakitnya bagaimana. Biarkan mereka tahu. Kalaupun mereka tidak bisa empati, nggak apa-apa, terus ceritakan. Ceritakan dengan model yang lain, coba cerita model yang lain. Anda maunya perusahaan ini kemana, Anda kepinginnya seperti apa, mimpi Anda seperti apa. Dulu Pak Yakob kayaknya pernah ngisi tentang mimpi kan, mimpi Anda seperti apa, sampaikan. Sharing visi, inilah yang kita ngomong, sharing visi. Terus sharing visi, terus. And hopefully itu akan sustain. Ini satu persatunya, kira-kira seperti itu. Jadi mari kita rangkum Bapak Ibu. Yang pertama, dalam melakukan perubahan. Langkah pertama apa Bapak Ibu ketika Anda besok mau melakukan perubahan? Pertama, creating readiness. Yang kedua, overcoming resistance. Udah kayaknya banyak ya soalnya ya. Overcoming resistance. Creating readiness. Yang kedua, overcoming resistance. Yang ketiga, articulating vision. Bahasa gampangnya ya, mempersiapkan. Yang pertama apa? Mempersiapkan. Yang kedua, menangani resistensi. Yang ketiga, buat visi. Membuat visi. Yang keempat, membuat komitmen. Dan membangun komitmen. Dan yang kelima, fostering sustainability. Gitu. Harapannya dari cerita dan pertemuan hari ini, harapannya perusahaan Anda juga mulai menjadi seperti kupu-kupu yang akan terbang tinggi. Dan saya ingin quote
dari seseorang, saya lupa namanya, kalau Anda mau berubah, hanya melakukan perubahan kecil, ubahlah tindakan-tindakan Anda. Tetapi kalau Anda mau mengubah hidup Anda, ubahlah diri Anda. Terima kasih. Tolong.